Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pencinta alam, sobat konservasi, kita masih diskusi lebih lanjut. Satu poin yang sangat penting, yaitu mengenai kepariwisataan, khususnya mengenai ekowisata. Kita sama-sama mengetahui bahwa ada dampak, ada prosedur, termasuk perencanaan. Ada upaya pemerintah mengembangkan itu, lalu munculnya suatu keinginan untuk mengamankan atau melindungi, melestarikan budaya, tata cara hidup masyarakat, satwa liar, hutan, sungai, laut. Maka muncullah satu mansab baru, satu ilmu baru yang disebut dengan ekoturisme atau ekowisata. Hari ini kita mendapatkan tamu luar biasa, yaitu Dr. Ricky Avensora. Dosen muda sebenarnya, tapi sekarang sudah mulai menua ya, Om Ricky ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Om Ricky. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kita berterima kasih ini bisa berjumpa pada satu forum yang sangat, saya kira sangat dinanti-nantikan. Masyarakat umum ingin mengetahui apa sih beda antara pariwisata, ekowisata. Apalagi sekarang sudah ditekan, digenjot ya istilahnya. Kelihatannya government, pemerintah Indonesia mengarah kepada meningkatkan kapasitas kepariwisataan dengan memperhatikan alam. Pandangan Om Ricky gimana itu mengenai hal itu? Yang saya muliakan Prof. Ali Hadi Kodra, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah. Saya sebagai murid Bapak dipercaya untuk bisa ngobrol dengan Bapak pada acara podcast ini. Saya pikir bicara tourism dengan substansi pertanyaan Bapak tadi, hal yang paling mendasar adalah bahwa kenapa sampai hari ini? Sampai hari ini? Sampai hari ini, Pak. Oke. Sampai hari ini. Apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi, KPI Kementerian Pariwisata adalah 20 juta wisatawan mancanegara. Berapa? 20 juta. 20 juta. Ya. Oke. 20 juta masih belum tercapai sama sekali. Belum tercapai. Angka yang ada adalah 16,1 sebelum Covid. Tapi sudah mengarah ke 20 ya, 16,1 juta maksudnya. 16,1 juta. Sudah tinggal 3, sekian juta. Oke. Itu kalau kita terima bulat-bulat, oke lah, itu tetap saja dia di bawah 20 juta. Tapi kalau kita harus koreksi dengan katakanlah dinamika negatif yang kita tidak inginkan bersama, seperti kemudian komuter yang sebagai pekerja gelap dan segala macam, barangkali harus kita koreksi 10 atau 20%. Ada koreksi. Perlu. Untuk accelerate. Iya. Mesti ada itu ya. Betul, ya baik. ya. Jadi koreksi bisa disampaikan ya supaya kita semua kawan-kawan, ada birokrat juga, ada pengusaha juga yang insya Allah mendengarkan obrolan kita. Barangkali apa itu untuk mencapai itu ya. Sesungguhnya kita tidak ingin mendiskreditkan siapapun, Prof. Oke, tapi bagus. dalam konteks kita terus memacu kemajuan itu kita harus melihat data kita ini bisa reliability-nya 100% apa tidak. Itu penting ya. Itu penting, sangat saya pikir, penting ya. ya. Nah, faktanya adalah bahwa spreadsheet currency yang rendah pada kita, orang dengan $10 bisa hidup 3 hari di sini, untuk dapatkan $10 itu mereka hanya cukup kerja 1 jam di sana, misalnya kan gitu kan ya. Murah sekali ya. Murah sekali. Maka banyak yang komuter, Pak. Iya. Kan gitu ya. Dengan visa turis 30 hari, 1 hari lari ke Malaysia, segala macam, kemudian segala macam. Pendek kata, apapun 20 juta belum tercapai. Ini khusus untuk turis asing ya. Turis asing, Pak. Iya, turis asing. Karena kan manfaat foreign currency-nya kan datang dari situ. Dari situ. Iya. Betul. Sehingga itu harus menjadi bahan introspeksi buat ya orang seperti saya lah, khususnya misalnya. Enggak semuanya lah, semuanya. Atau kritik buat saya pribadi kan gitu ya, Prof. Jadi sesungguhnya tidak ada keraguan tentang seperti apa manfaat tourism. Tidak ragu. Tidak ada keraguan. Tapi persoalannya adalah kenapa sampai hari ini kita masih belum bisa. Itu yang harus diungkap. Padahal negara begitu besar, semua dari puncak gunung
yang ada esnya Sampai dasar laut? sampai dasar laut kita punya, ada 1.300 etnis, ada 1.700 bahasa. Dari kemudian Sabang sampai Merauke. Prof. Luar biasa. Itu satu pertanyaan mendasar kita, ada apa? Ya. Nah, persoalannya adalah mau nggak kita katakanlah melihat ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita kemauan melihat kita sendiri? Kita itu. sendiri Oke, semua. setuju, Ya, kan setuju. tourism ini multisektoral, Prof. Multisektoral. Multidisiplin. Oke. Multidisiplin Tidak artinya ada batas lagi antar negara ya. tidak ada batas, Prof. Ya, multidisiplin artinya adalah nggak ada ilmu pada satu orang. Betul. Kita butuh banyak ilmu. Iya. Kalau kita lihat katakanlah untuk saya pribadi sampai hari ini dari yang sekian banyak model yang menggambarkan ilmu pariwisata, saya masih percaya ilmu Jafari, apa modelnya Jafari. Ada Jafari ya. Oke. Itu pada dia tunjukkan sekian banyak keterkaitan keilmuan dan sektor di situ. Gitu kan. 34 tahun hampir saya setelah profesor lulus kan gitu kan ya, sebagai sarjana mendalami iya. perekowisataan. Iya. Oh. Saya sendiri merasa belum sanggup. Meskipun pada tingkat tertentu katakanlah oke, Tadi saya berani bicara. Dokter Riki belum nggak sanggup tuh dalam soal apa ya? Nggak sanggup. Terlampau luas, Bro. Oh. Terlampau luas. Saya ingin mengatakan bahwa siapapun butuh keilmuan orang lain. Oke. Artinya kita buka pintu, kita harus belajar terus. Kan begitu, Prof. Iya. Kita harus bekerja sama. Oke. Nah, pada kata terakhir ini yang barangkali menjadi satu catatan introspeksi buat kita di Indonesia. Iya. Sepertinya ini belum masuk dalam ruang yang indah. Jadi artinya ada soal penting di situ ya. Bagaimana mengembangkan keilmuan yang ada interrelationships Betul, Prof. di antara disiplin ilmu. Betul, Prof. Itu yang susah diakomodir, gitu maksudnya. Bukan susah diakomodir, susah terbentuk, Prof. Oh. Karena ada sejarah panjang di negeri kita ini, bahwa ilmu tourism ini bermula dari keilmuan perspektif vokasi. NHI berdiri pada 1958, kemudian NHI, Bandung. Ya, NHI, ya. 1958 itu sampai 20 tahun pertama itu adalah vokasi, Prof. Vokasi. Iya. Iya. Kalau kemudian pada awal 70-an sampai sekarang ada yang berkembang beberapa perguruan tinggi yang memasukkan pada S1. Itu pada awalnya pun mereka adalah mengambil dari satu perspektif ekonomi rata-rata. Persis. Begitu, Prof. Iya. Nah, hal ini menjadikan kita tidak mendiskreditkan, tapi kita tahu di mana batas ruang berpikir vokasi, di mana ruang berpikir kesarjanaan. Kalau kemudian dalam konteks lingkaran ilmu ada wisdom, praktek, teori, praktek lagi, membentuk wisdom lagi. Nah, selama ini pemerintah, bangsa kita atau kita semua lebih banyak bermain pada ruang vokasi. Nah, kalau ruang vokasi berarti adalah pada ruang praktek. Sementara bagaimana menyatukan, bagaimana memprediksi, dan bagaimana kita mengantisipasi segala macam menjadi sisi yang kosong. Nah, itu yang menjadikan, saya duga kuat, itu yang menjadikan terjadi domino effect setelah itu, Prof. Domino effect. Yaitu? Contoh ekstrim kalau Profesor izinkan saya bicara, mari kita lihat, katakanlah apa yang menjadi dasar pembangunan pariwisata selama 15 tahun terakhir. Sampai sekarang? Per hari ini. Yaitu PP 50, Prof. Riparnas PP 50 tahun 2011. Merencanakan pembangunan jangka panjang kita 15 tahun dari 2011 sampai dengan 2025. Tinggal setahun lagi, Prof. Bagaimana dokumen itu merencanakan pembangunan? Negeri kita ini dibagi menjadi 50 DPN. 50 destinasi pariwisata nasional. Destinasi pariwisata nasional. Secara hierarkikal, kemudian di bawahnya ada 88 KSPN. Kawasan itu? Strategi Pariwisata Nasional. Itu ada di Kementerian Pariwisata. Ya. Di bawahnya lagi ada 222 KPPN, Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional. Totally 50 tambah 88 tambah 222 360, Prof. Ada 360 dokumen bersifat hierarkikal yang dijadikan dasar berpikir untuk membangun kepariwisataan. Nah, kalau kita boleh bertanya, mengajukan pertanyaan kritis, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membangun dokumen sebanyak itu
berapa uangnya, bersifat hierarkikal masalahnya, Prof. Kalau ini belum beres kan ke bawahnya nggak boleh turun. Nasional, provinsi, kabupaten, Iya. sama kasih. Oke. Sebutan DPNK, SPNK, KPPNK Iya, gitu, Prof. iya, iya, Gitu, Prof. iya, iya. Dan berapa uangnya? Nah, situasi ini kalau kita cek sampai sekarang, itu masih sedikit sekali yang terjadi. Kemudian domino efek Yang terbangun. yang terbentuk. Domino efek muncul. Kan tidak mungkin pemerintah pelaksana segala macam menunggu dokumen itu keluar. Iya. Akhirnya kemudian diambil hak diskresi dari pemerintah terkait. Pemerintah daerah. Termasuk pemerintah pusat, Bro. Iya. Jadi ada diskresi soal itu. Diskresi memang secara undang-undang diizinkan dibolehkan, ya, Prof, ya, kan dibolehkan, gitu ya. ya. Nah, hal ini kemudian akhirnya menjadikan dia terbangun, Prof. Ya. Tapi barangkali dia menjadi tidak efisien dan tidak efektif untuk jangka menengah dan jangka panjang kita. Ini kawan-kawan, para pencinta lingkungan, pro konservasi. Kita punya potensi yang luar biasa. Tadi Dr. Ricky menyampaikan dari Sabang sampai Merauke, puncak sampai dasar laut. Perencanaan juga sudah ada ya, Dr. Ricky ya. Tetapi ada satu hal, dan ini kita lihat tuh, satu halnya apa? Sehingga antara kegiatan, antara pembangunan dengan sekian perencanaan itu yang menyebabkan tidak efektif atau tidak efisien. Begitu atau gimana? Saya khawatir, saya berusaha untuk tidak menyinggung orang, tapi that is the facts. That is the fact, Bro. Ya. Dan kalau mau kita lebih lihat lagi, ada yang lebih ngeri, Bro. Yaitu ketika bagaimana para akademisi memaknai satu definisi yang dicuatkan oleh siapapun yang sedang menulis buku. Tentang? Termasuk ekoturism misalnya. Ekoturism. Oke. Sejarah turism. Bicara turism, secara turism selalu adalah dikaitkan dengan kriteria overnight, lintas batas, dan seterusnya. Overnight, lintas batas, dan seterusnya. Menghasilkan keuntungan bagi masyarakat Mereka lokal, segala macam, kan tidak merusak lingkungan, Iya. kira-kira gitu. Ya, itu adalah old definition. Yes. Ketika ekoturism muncul, dicuatkan oleh Ceballos Laskorain, kemudian diadopsi oleh IUCN. Ceballos mengatakan ecotourism is a traveling to relatively undisturbed area. Undisturbed area. Relatively undisturbed Relatively area. undisturbed area. For enjoying, studying, bla 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 lah, terserah gitu, Bro. Ya. 93 sebenarnya definisi itu sudah saya coba kritik dalam satu paper. Ceballos itu dari Filipina ya? Iya, Bro. Sehingga saya kritik, saya bilang ini bahaya ke definisi ini. Bahayanya di mana itu? Kalau kemudian kita buat definisi adalah traveling to relatively undisturbed area, maka pasti akan muncul dinamika mengeksplorasi. Apa itu undisturbed area? Undisturbed area. Oke, ya artinya kan sebenarnya kan simpel ya, mengarah kepada. Alamilah katakan bahasa kita. Pasti kan memicu orang, memotivasi orang untuk mengeksplorasi. Oke. Mengeksplorasi untuk melihat atau mengeksplorasi dalam mengeksplor baru mencari, Prof. Mencari. Mencari dulu kan, Prof. Oke, mencari. Iya, mencari apa itu di mana itu yang undisturbed area? Oke. Pada langkah berikutnya pasti mengeksploitasi yang terjadi seperti sekarang. Nah sekarang tadi gini, artinya Dr. Ricky sendiri sebagai peneliti dan staf pengajar, tadi disampaikan bahwa definisi itu kaitannya dengan akademisi kan, Bro. Sumbernya pada university loh. Ya, ini bagaimana tuh caranya agar supaya ada satu bahasa yang sama, atau tidak perlu ada bahasa yang sama mengenai definisi pengertian ekowisata atau ekoturism sendiri? Kalau Prof. Adi bertanya kepada saya pribadi, saya ingin a single terminology. Single terminology? Inginnya saya. Oke. Ya. Tapi artinya single itu artinya satu aja gitu? Satu aja. Ekoturism. Oke. Tidak diterjemahkan maksudnya? Artinya maksudnya tidak usah ada kemudian berbagai flagship yang lain seperti green tourism, soft tourism, sustainable tourism, responsible tourism, small scale tourism, bla bla bla, semua 178, Prof, variannya. Jadi itu membingungkan. Membingungkan gitu. Kan kemudian menjadi tidak efektif, Bro. Oke. Tidak efektif di mana itu? Lah buktinya
for the last 20 years. Begitu banyak proyek diajukan ke negara kita, kemudian dengan berbagai flagship yang ada, yang kemudian masyarakat di bawah sih enjoy-enjoy aja, tapi hasilnya Oke, tidak baik, muncul. baik. Ini kawan-kawan, salah satu hal yang disampaikan Dr. Ricky ya, bahwasanya ada satu poin yang penting adalah together, Ya. kebersamaan ya. Kelihatannya itu yang ingin dibangun sama Dr. Ricky itu, together di antara para bukan hanya pemerhati, tapi orang yang bekerja di situ, para peneliti kan gitu kan, para akademisi maksudnya sebagai brains untuk how to develop the Our nation. Ya. our nations. Tadi sebut Dr. Ricky, our nations. Apa peranan daripada kepariwisataan di dalam pengembangan? Ya kita harus patuh juga, ada sustainable development kan gitu kan. Tentunya ada soal ekonomi, ada soal kerusakan lingkungan. Gimana pandangannya? Multiple benefit dari tourism sampai hari ini saya masih percaya, no single doubt. Oke. Ya, tapi persoalannya adalah saya punya pertanyaan besar tentang manfaat ekonominya itu seperti apa sih sebenarnya? Manfaat ekonomi seperti Misal apa? nih, kita ambil ekonomi, Prof. Oke, Ya. oke. Misal. Salah satu benefit ya, ekonomi. Salah satu benefit. Oke. Siapa yang punya? Siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi? Oke. Apakah kemudian berbagai pedagang kecil itu, betulkah mereka dapat? Kalau betul, berapa besarnya? Signifikan apa tidak? Atau ini jangan-jangan adalah indah kabar daripada rupa? Oke. Saya khawatirnya. Iya, tapi itu kan pertanyaan yang bagus ya. Iya, Prof. Kalau mengatakan this is important, goes to ya Economic pedagang kecil redistribution, ya, ya. iya. Tapi seberapa jauh kan pertanyaan-pertanyaan akademis tuh ya. Betul, Prof. Ya, artinya bahwa ada suatu universitas dimanapun Indonesia yang mempunyai students, mungkin juga ada jurusan kepariwisataan, jurusan ekowisata. Kenapa itu tidak menjadi topik daripada mahasiswa kita gitu? Sudah, Prof. Oke. Sudah. Cuman Baik. persoalan kembali kepada persoalan pertama tadi. Yaitu? Integritas keilmuan yang dimiliki oleh akademisinya. Ya. Integritas keilmuannya nih yang dimiliki akademisinya. Iya, sekarang kan atau universitasnya gitu. Akademisinya, Prof. Akademisinya. Ya, Oke. Universitas sudah menjadi lembaga ya. ya. Sudah good kan gitu ya. Tapi ada akademisi, Akademisinya. ada orang-orang. Iya, yang kemudian Oke. yang berpuas diri katakanlah bermain pada berselancar pada ruang informasi atau ruang pengetahuan semata. Artinya Padahal yang dibutuhkan adalah ilmu. Kan berbeda ya, Prof, antara informasi, pengetahuan dan ilmu. Beda sekali. Ya. Kalau zaman saya Prof didik dulu mencari buku aja setengah mati kan. Setengah mati. Ya. Kalau Kalau sekarang sekarang udah banyak. Di mana-mana. Di mana-mana. Oke. Kan gitu kan ya. Ya, artinya orang bisa belajar mandiri. Orang bisa belajar. Tapi ketika dia belajar mandiri, apa yang dia dapat? Apakah sama hasil belajar mandiri dengan hasil belajar dalam kelas? Oke. Pasti berbeda. Yang dalam mandiri, dia bisa dapat informasi, dia dapat bisa pengetahuan. Oke. Yang di dalam kelas, harus kita pastikan dia harus mampu mempunyai ilmu. Atau dalam lingkaran tadi yang Prof jelaskan kepada saya dulu sebagai murid adalah wisdom. It's totally different, kan gitu ya, Prof? Ya. Gitu. Nah, ini yang kemudian sepertinya masih belum berada dalam ruang ideal, sehingga masih banyak penelitian-penelitian per hari ini yang larinya adalah katakanlah positivisme, yang kemudian kalau kita lihat ini apa sih sebenarnya? Atau sederhana saja, Prof, misalnya, Prof. Barangkali kalau kita makan ke restoran, for the last 20 years masih banyak kita temukan satu kuesioner, Prof. Bagaimana tentang iya sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya kan ya. Gitu Iya. Nah, coba lihat, Prof. Dia tanya kita tentang sesuatu, dia kasih kita opsi jawaban 3 saja. Biasa saja, baik, dan sangat baik. Oke. Choices. Choices. Artinya adalah entah konsultan atau pemilik perusahaan tidak ingin sesuatu yang real. Dia paksa kita antara cuma 3 pilihannya. Biasa, baik, atau sangat baik. Dia dorong kepada sisi kanan yang dia mau, kan gitu, Bro. Iya. Padahal in the reality, kalau dia kasih kesempatan konsumennya untuk bicara, konsumen akan itu. Nah, ketika kita membangun ini secara formal, maka kemudian dinamikanya serba susah. Kadang-kadang akademisinya tidak paham. Kemudian mahasiswanya, Pak, banyak betul
capek betul, pengen semua terus akhirnya ya sudah. Terus saja itu. Rontok terus. Baik. Ya, Dr. Ricky ya. Jadi artinya kalau kita lihat, jadi 3 dimensi aja dari segi pariwisata sama ekowisata tadi. Ya mungkin kawan-kawan ingin mendapatkan penjelasan yang real ya. Apa sih, kenapa sih timbul ekowisata dari struktur kepariwisataan? Kalau bicara mengenai kepariwisataan, kalau saya handainya boleh mengklaim, Prof. Ya, di dunia akademis ini kan ada katakanlah eyel-eyelan antara bidang keilmuan ya, Prof ya. Pasti. Ya. Itu ciri khas. Ciri khas. Katakanlah kawan-kawan yang ahli numerik selalu mengatakan kami ahli matematik dan fisika adalah bapaknya ilmu. Kimia, kawan-kawan di kimia atau biologi, kami adalah ibunya ilmu, kan gitu ya. Kadang-kadang saya kalau sudah main eyel-eyelan saya tanya mereka, Bro. Kalau boleh tanya, waktu di surga itu Adam sama Hawa belajar matematik sama belajar kimia apa enggak, saya bilang kan gitu. Kaget mereka. Kok larinya ke situ, Rik? Saya bilang, enggak, saya mau tanya. Kan Anda bilang mengatakan ilmu bapak atau ibu kan gitu kan ya. Sejauh yang saya tahu dalam agama saya Islam, di sana Adam dan Hawa bersenang-senang, saya bilang. Nah, kalau bersenang-senang itu adalah ilmu rekreasi, ilmu pariwisata, ilmu saya bilang gitu. Segala macam mudah didapat. Betul, Prof. Apapun berlimpah. Betul, Prof. Tidak ada kerusakan. Betul, Prof. Hubungan antara struktur alam jalan. Itulah sorga. Dalam kondisi harmonis. Itu sorga. Betul, Prof. Dan saya lanjutkan eyelannya, Prof. Sekarang biopsikologi sudah menunjukkan bahwa berbagai tatanan nilai keindahan dan kebahagiaan yang ada pada diri manusia itu adalah turun-temurun secara genetik, Prof, di bawah. Ya. Artinya adalah kenapa orang Jepang, orang Cina membuat taman dan segala macam dengan karakteristik yang susah kita tiru, Prof. Karena memang dia turun-temurun. Itu sudah terjadi itu ya, sudah terjadi. Prof. Satu saya bilang, artinya adalah ilmu itu eksis sekarang. Ya. Berikutnya saya bilang, hampir semua orang, entah apapun agamanya, setelah kehidupan mereka selalu berpikir nirwana dan sorga. Artinya ilmu ini adalah ilmu paling tua di muka bumi saya. Ya, poinnya adalah bahwa kondisi kepariwisataan, dunia kepariwisataan, termasuk ekoturism, itu adalah kita menciptakan sorga sebenarnya kan. Harusnya, Bro. Tapi in the reality, barangkali kalau saya boleh mengklaim 95% daripada kawan-kawan yang berpikir tentang kepariwisataan saat ini masih berpikir bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Tapi itu kan prinsip hospitality. Ya, itu kan salah satu prinsip lah, hospitality toh. Hospitality isunya mereka, Bro. Iya. Kan tok gitu maksudnya. Nah, itu yang saya pikir yang perlu barangkali kita pikir ulang, Bro. Ya kembali ya, ini kembali kawan-kawan. Jadi saya sangat memahami cara berpikir Dr. Ricky. Suatu loncatan berpikir, satu dinamika berpikir, kebaruan. Nah, ini kan proses untuk menuju kepada tercapainya sebenarnya kan titik kepariwisataan. Saya pikir demikian. Pertanyaannya begini, Bro. Kalau saya hanya ingin makan Kentucky ke Cirebon, untuk apa saya makan Kentucky misalnya? Kalau ke Cirebon, kan gitu ya, Bro. Kalau ke Cirebon empal gentong dong. Harusnya kan begitu kan gitu ya, Bro. Iya. Kalau saya harus makan hamburger katakanlah di Jogja, ngapain saya makan itu? Harusnya gudeg dong. Harusnya gudeg dong, kan gitu ya, Bro. Persoalannya sampai hari ini sudah ada ikhtiar yang cukup belum? Tidak mungkin kita melarang Kentucky, tidak mungkin kita melarang apapun lah yang masuk ke situ yang sudah populer brand itu. Yang muncul, tapi perlu ada kesadaran dari kita, pemerintah daerah, untuk segera membangun kesetimbangan eksistensi. Satu, kesadaran masyarakat populasi untuk bagaimana mengarahkan konsumsi. Konsumen. Ya, konsumen. Konsumen kan harus punya kesadaran, Bro. Harus. Dan diarahkan oleh kebijakan. Diarahkan oleh kebijakan dan juga harus punya kesadaran. Harus. Iya. Kan harus. Gitu ya, Prof. Kesadaran berbangsa gitu ya, Prof. Termasuk para pengusaha. Ya. Kan gitu. Kalau untuk menjual sesuatu yang branded mah gampang. Ya. Tapi bagaimana mengangkat sesuatu yang belum branded, yang karakteristik itu, Bro. Menjadi branding di situ. Iya. Itu yang menjadi tantangan. Ini kawan-kawan, ini poin yang sangat luar biasa ini.
Artinya bahwa ya kita bukan anti junk food, bukan begitu ya? Bukan anti kemampanan, bukan anti teknologi, bukan. Ya, tapi bagaimana ekowisata atau khususnya ekoturism adalah membangun karakteristik budaya setempat, kapasitas kuliner setempat, kan gitu kan mestinya kan? Itulah yang kalau kemudian kita susunkan dalam satu kalimat yang lebih baik sebagai ketika menulis misalnya, Prof, gitu ya. Pertanyaan dasarnya adalah ketika kita membangun pariwisata, kita membangun berbagai fasilitas untuk turis, atau sesungguhnya kita membangun berbagai kebutuhan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat lokal. Sampai hari ini, semua orang masih berpikir bagaimana membangun fasilitas untuk turis. Padahal saya datang ke tempat kampung Prof Hadi adalah hanya untuk katakanlah hinap di hotel berbintang. Ngapain ke Cirebon? Kan gitu ya, Prof. Itu kedatangan saya ke kampung Prof Hadi adalah untuk learn something, untuk belajar sesuatu. Dr. Ricky, selanjutnya kita ingin juga step tentang ya biasanya orang then how Dr. Ricky dengan berbagai macam permasalahan yang saya lihat rumit banget itu. Iya, Bro. Rumit sekali. Benang merahnya terus kita petani satu persatu. Kan gitu kan, kebijakan sudah ada, tapi apa namanya the wisdoms, the local wisdom, lalu perilaku masyarakat, banyak sekali itu. Itu bagaimana itu caranya menata semuanya dalam dunia kepariwisataan sehingga kita mencapai sasaran yang kita inginkan. Saya pikir pertama kita harus sepakat untuk memilih flagship national flagships. Ya. Oke. Ya, itu banyak ilmunya, clean good atau segala macam terserahlah nanti, tapi satu kali bendera itu yang kita naikkan sehingga masyarakat tidak bingung. Jadi national flagships. Ya, harus for tourism. Ya. Itu harus clear. Tapi sudah ada belum itu? Kalau per hari ini kan maaf kalau dalam ruang berpikir saya yang kita bangun baru jargon. Beautiful Indonesia misalnya segala macam itu still a jargon. Itu yang tadi ya, the nationals flagships Indonesia harus punya. Apakah Thailand, Malaysia sudah punya juga semacam itu? Contoh ekstrim yang harus menjadi bahan kita berpikir, bagaimana tiba-tiba Malaysia sekian belas tahun yang lalu menyatakan bahwa the truly Asia is Malaysia. Malaysia is the truly Asia. Dalam konteks banyak hal kita boleh mengatakan omong kosong Tuhan, kan gitu ya. Iya, the truly Asia is Indonesia mestinya kan gitu ya. Tapi dalam konteks membangun semangat pembangunan, menyatukan gerakan pembangunan, Zetis adalah a really completely good statement, Bro. Itu yang disebut dengan flagship. National flagship. Jadi tidak heran ya kalau misalnya Ligitan, kasus Ligitan yang di sebelah utara dari dari Kalimantan itu otomatis terebut sama Malaysia. Benar kan demikian? Ya, kira-kira. Jadi begini, Bro. Selain banyak manfaat positif, manfaat negatif kan juga menganga ingin menginikan kita ya, Prof. Ini yang harus kita jaga. Nah, kalau kemudian kita tidak punya a single national flagship yang kokoh, yang kuat, kan gitu kan, Prof. Kita kocar-kacir. Satu. Yang kedua, bagaimana kita menghimpun dana? Menghimpun dana. Karena persoalannya adalah pembangunan pariwisata adalah perlu sekali. Pembangunan jangka menengah sampai jangka panjang, bukan jangka pendek, Bro. Sustainability. Iya. Terminologinya masuk dalam skema jangka menengah sampai jangka panjang, nggak ada jangka pendek. Sementara per hari ini, logika-logika berpikir yang kita praktekkan adalah jangka pendek. Sebagai contoh misalnya, katakanlah izin pembangunan pengusahaan pariwisata alam yang dikeluarkan oleh KLHK. Dulu 20 tahun, naik 35 tahun, naik lagi 55 tahun, bisa diperpanjang, bisa menjadi 100 tahun, katakanlah demikian. Habis itu diserang banyak orang, sekarang turun lagi dari 55 menjadi 35. Ketika kita coba tanya kawan-kawan di KLHK, apa dasar Tuhan menurunkan ini? Itu susah jawab, kita terimanya, Pak. Tidak mendapat jawaban yang... Tidak mendapatkan jawaban, artinya adalah adanya sesuatu yang kemudian kegamangan. Nah, kalau kemudian
dalam konteks akademis yang memang belajar ini secara khusus, kan gitu ya. Oh, kalau Tuan pakai 35, berarti kemungkinan besar Tuan hanya memetakan barang ini sebagai investasi jangka pendek. Nah, kalau investasi jangka pendek, maka orang akan mengambil langkah-langkah jangka pendek. Apa itu langkah-langkah jangka pendek? Yaitu ya udah bangunlah sesuatu sesuai apa adanya, yang penting duit saya segera kembali dan seterusnya. Setelah itu bubar. Setelah itu bubar dan akhirnya Tidak jalan. kita banyak pejabat kita bercerita mengenai Yellowstone dan segala macam keberhasilan di luar negeri, tapi kemudian ketika beliau membuat aturan di dalam negeri sendiri, itu beliau tidak connect gitu, Prof. Kan gitu ya, karena beliaunya nggak bisa kita salahkan karena beliau pengambil kebijakan, tapi subordinatnya artinya tidak siap dalam berbicara ini menerjemahkan. Dr. Ricky, kita didera sekarang dengan perubahan iklim. Betul, Bro. Saya kira nih impact-nya besar terhadap kepariwisataan. Betul, Bro. Traveling dan sebagainya. Betul, Bro. Di ujung-ujung orang membatalkan. Betul, Bro. Karena situasi cuaca berubah. Betul, kan gitu kan. Mengatasi ini gimana nih caranya? Dalam waktu pendek, saya ingin usulkan adanya program konsolidasi lahan, Prof. Program? Konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan. Oh. Substansinya pertanyaan saya begini, Prof. Kita punya 54, 55 taman nasional per hari ini, saya lupa persisnya. Iya, iya. Sekitar situlah 55 ya. kalau nggak salah, Ya. satu yang di dengan laut itu ya. Ya. Dengan laut ya. Ya. Isu pertama pertanyaan saya adalah per hari ini taman nasional kita itu menjadi objek dari pembangunan regional setempat atau menjadi sentral? Oke, dan mostly, kalau boleh kita jujur, mereka terdampak oleh pembangunan di sekitar, kan ya? Ya. Iya. Kan gitu ya? Iya. Padahal kalau kita berbicara konservasi, kalau kita berbicara bagaimana tata nilai yang ada di dalam, besarnya segala macam, harusnya mereka kita posisikan sebagai sentral dong. Persis, the core ya. Menjadi core dong. Ya, core pembangunan wilayah. Betul, Prof. Dengan sentranya Taman Nasional. Taman Nasional, apapun nanti dia harus harmonis dengan keeksistensi tadi. Kalau sekarang kan satu, Prof, itu contoh dalam konteks makro. Contoh ya, nyata. Ya. Contoh makro dalam makro. Yang kedua, boleh nggak kita tunjukkan sekarang satu contoh di mana terjadi satu katalah destinasi, destination point kan gitu kan ya, dibangun setelah kemegahan pembangunan awal, katakanlah mulai tahun keempat kita evaluasi apa yang terjadi di situ. Income-nya naik atau naik turun atau segala macam. Yang jelas data secara umum menunjukkan bahwa kurvanya, Prof, harusnya pada tahun ke-11, pada tahun ke-9 paling cepat baru terjadi katakanlah mulai decline untuk kita dorong lagi ke atas. Supaya kemudian dia itu ini sekarang pada tahun ketiga keempat sudah decline, dia susah naik, Prof. Oh, jadi ada suatu kekeliruan ya. Manajemen atau apa itu? Ya karena kita selama ini selalu puas dengan placebo data. Oh, apa itu placebo data itu? Ya data masih data bayangan, data masih belum cukup kan gitu ya, Prof. Saya tidak mengatakan fraud, bukan penipuan, bukan, Prof. Fakta, Prof. Fakta, tapi belum cukup untuk mengambil kesimpulan kan gitu ya. Tiba-tiba kita sudah klaim barang itu. Gitu, Prof. Itu yang terjadi. Nah, jadi berikutnya adalah saya katakan konsolidasi lahan tadi. Dengan di awal tadi definisi ekoturism, mereka eksplorasi, mulai eksploitasi. Sekarang faktanya adalah 73.400 sekian desa di Indonesia ramai-ramai menyatakan diri sebagai desa wisata kan, Prof? Iya. Betul ya, Prof? Tapi kan bagus kan itu kan, mestinya. Betul, dari bidang saya betul. Tapi sebagai murid Prof Hadi, pikiran saya berpikir, kalau desa 73.000 desa menyatakan sebagai desa wisata, apa yang akan mereka lakukan? Pasti mereka mengeksploitasi. Nggak usah banyak-banyak, Prof. Dikali-kali aja 10% dari luas desanya, katakanlah mereka eksploitasi, kali 74.000 sudah berapa luas? Artinya adalah, yang Prof takutkan tadi mengenai iklim segala macam tadi, faktanya tadi apa? Jadi artinya ada kekhawatiran ketika memajukan unsur kepariwisataan, mau nasional kayak mau desa, secara tidak
rencana dengan baik, pasti ada impact, negatif impact. Kawan-kawan, saya kira banyak soal yang dikemukakan Dr. Ricky tadi ya. Itu semacam bukan unek-unek, saya kira bukan, tapi kenyataan dari real ya Pak ya, Ricky ya. Cerminan saya pribadi. Cerminan, tapi kan berdasarkan fakta yang ada kan, tentunya memerlukan solusi. Betul, Prof. Ya, sekarang kawan-kawan, saya ingin mendapatkan pandangan nih dari Ricky, seorang dokter ekowisata. Barangkali terbatas juga ya dokter ekowisata di Indonesia nih, Pak, terbatas sekali Dokter Ricky ya. Sudah semakin banyak, Prof. Cuman persoalannya adalah parsial, ya. Parsial itu artinya gimana tuh? Keilmuan parsial. Oh. Keilmuan parsial. Jadi dalam sisi ekonomi kah, kemudian dia ambil lingkungannya kah, atau apakah parsial? Padahal pariwisata dia harus bulat, Prof. Harus komprehensif. Holistic, komprehensif. Ya. Yang ketika kita ajak, katakanlah mahasiswa saya sendiri misalnya kayak gitu ya. Itu setengah ampun. Setengah ampun, Prof. Baik. Ilmu perencanaan mau saya turunkan setengah ampun. Gitu. Baik. Jadi ini kawan-kawan semua ingin juga mendapatkan suatu, ya kalau pertanyaan umumnya, then how, bagaimana ini mengatasi hal ini. Saya kira kita explore dulu nih dari Ricky Avanzora, seorang ahli ekowisata. Kalau saya boleh tadi sampaikan bahwa kita butuh satu pemikiran baru dari pemerintah untuk segera melahirkan konsolidasi lahan. Ada loncatan baru. Iya. Pemerintah segera please lakukan konsolidasi lahan. Jadi ujungnya government ini. Karena itu platform, Prof. Ruang kan platform. Harus pemerintah yang atur. Konsolidasi lahan. Lakukan program konsolidasi lahan. Di mana kepariwisataan masuk dalam konsolidasi itu? Untuk membangun keindahan surga tadi, Prof. Jadi harus dibangun kriteria dong. Harus dibangun kriteria, Prof. Harus dibangun suatu kapasitas akademisi di situ. Betul, Prof. Dan harus clear strukturnya. Seperti saya sampaikan tadi, Taman Nasional mau Tuan jadikan apa? Tuan cuma menjadikan objek atau Tuan ingin jadikan sebagai central of development pada areal Tuan? Kalau gitu masih panjang dong ini. Untuk menjangkau itu. Berat panjang, Prof. Tapi kan tidak ada yang tidak bisa, asal kita segera bersama. Mudah-mudahan, Prof. Working together. Yang kedua berikutnya adalah konsolidasi finansial. Pasti. Ya. Pasti. Catatan yang perlu kita lihat adalah bahwa selama ini sepertinya aspek finansial dalam dunia pariwisata juga sangat terapuh. Dari mana indikator termudah yang kita lihat ketika COVID menyerang? Ketika COVID menyerang, dalam hitungan minggu sudah ada perusahaan yang kolaps, memotong hari kerja. Iya, ada kolaps. Ya, kolaps. Potongan bulan sudah ada yang memulangkan segala macam dan seterusnya pendek cerita. Maka kemudian ketika mereka teriak untuk pemerintah tolong bantu kami, pemerintah dengan BKT menggelontorkan bantuan sosial. Ketika sudah bantuan sosial muncul, apa yang terjadi? Ada dinamika bagaimana mereka berbagi. Mereka berebut. Artinya belum ada suatu apa yang seharusnya do and don'ts kan gitu. Mestinya kan ada sebelumnya kan gitu kan, dalam suatu tupoksi. Jangan gimana itu ya? Iya, karena pandemi kan jarang kita alami, sehingga kemudian kita wajar lah. Tembak langsung lalu kolaps semua ya. Dokter Ricky, satu hal nih. Saya sejak 30 tahun yang lalu, long time ago ya, ketika pergi ke Swiss, ke Amerika, ke beberapa negara di Eropa lah, plus Australia, mendambakan itu kan kalau saya datang kan dalam bentuk conference toh, conference of the parties ya. Lalu di tengah danau, dekat danau kan gitu kan. Sementara saat itu di Indonesia kalau konferensi itu di kota-kota gitu, di Jakarta, di Surabaya kan gitu kan. Dan alhamdulillah ini kemarin saya dengar tuh ada pertemuan KTT itu ASEAN itu di Labuan Bajo itu. Itu tanda-tanda apa itu? Itu buat kita adalah bukti seriusnya pemerintah government untuk memajukan pariwisata. Serius? Sangat serius. APBN untuk Kementerian Pariwisata dinaikkan berkali lipat, Bro. Naik itu? Ya. Cuman persoalannya apakah kemudian
ya kita nggak usah bicara itulah ya. Ya. Kenapa tetap 20 juta nggak sampai lah? Yang tadi itu. Yang tadi itu, Prof ya. Nanti orang tersinggung kalau saya bicara itu. Kan jangan, kita jangan itu. Kenapa tetap sampai? Artinya pasti ada kekeliruan, tidak mungkin tidak. Yuk kita duduk bareng-bareng. Kan gitu ya, Prof ya? Ya kenapa nggak duduk aja? What is the problems? Ya, susahnya itu yang saya katakan tadi adalah integritas akademis. Kenapa kita bangun akademi integritas akademis di level universitas misalnya, melalui apalah diskusi kayak apa, kan harus ada yang leads mengarah ke sana kan. Jadi domino effect tadi itu enggak mudah. Selain ada kesenjangan generasi, Prof. Sebagai contoh adalah yang misalnya generasi saya mendekati 60, kan sudah susah untuk di approach, sudah untuk diajakkan terbuka. Nah, kalau kemudian yang muda melihat yang kami yang tua seperti itu, ya akhirnya mereka just mengikuti. Jadi artinya terbukti sekarang bahwa sistem podcast semacam ini, duduk bersama antara saya orang tua dengan orang yang masih relatif muda ya. Saya murid Prof. Oh iya. Jadi artinya cara seperti ini menjadi konstruktif kan menurut saya. Sangat, Prof. Sangat. Dimana kita antar generasi bisa berbicara dalam kondisi relax, meaningful, relax. Dan ada suatu solusi yang kita harapkan toh. Tidak hanya ngobrol kosong kan. Betul, Prof. Betul. Ricky, Dr. Ricky, apa yang disarankan secara cepat deh? Kan itu kan poinnya 1, 2, 3 supaya kawan-kawan yang di sana nunggu nih kelihatannya nih. Itu apa sih ya? Jadi disimpulkan dari yang pembicaraan kita tuh gimana? Saya pikir saya mau pakai 2 poin saja, Bro. Pertama adalah ketika kita kecil. Orang kan bertanya, engkau anak siapa? Engkau anak siapa? Ya, ketika kita kecil. Pak, ya itu biasa artinya begitu. Siapa? Engkau anak siapa? Artinya orang akan menilai kita tergantung bagaimana orang tua kita. Ketika kita beranjak dewasa, tumbuh, siapa kamu? Pribadi kita. Ketika kita sudah beranjak tua, maka kemudian siapa aja anakmu? Logika berpikir ini, saya pikir barangkali kalau kita renungkan bisa menjadi semangat untuk kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Untuk mendevelop the capacity itu. Capacity pribadi kita. Dimana kalau setiap pribadi sudah kemudian membangun one to one, kemudian dia bisa gampang. One to other. Terjadilah community. Yang kedua, saya pikir izinkan saya untuk menyampaikan hakikat dari bagaimana zat begitu sifat, bagaimana sifat begitu fungsi. Ya, kalau kemudian zatnya kita nodai, sifatnya pasti tidak akan ideal lagi. Sehingga fungsinya apa? Pasti intinya apa jadi? Zat, noda, tadi apa intinya? Bagaimana zat begitu sifat, bagaimana sifat begitu fungsi. Kalau kita menyimak dari 2 hal yang disampaikan oleh Dr. Ricky, itu kan berarti menyangkut kapasitas ya mereka ya. Kapasitas SDM inherent berarti kan gitu kan. Berarti harus banyak ketemu, banyak ngobrol, banyak diskusi kan gitu kan. Sehingga akan ketemu benang merah itu bisa dipetani. Betul. Ya. Ini yang kenapa kita ingin mensiarkan ini melalui IT ya. IT sederhana maksudnya kan. Dengan cara begini saya berkeinginan agar supaya masyarakat semuanya itu menjadi paham lah. Bro. Setengah paham lah. Mulai berinteraksi secara parsial melalui IT dengan apa itu pariwisata, Bro. apa itu ekowisata. Bro. Dr. Ricky, terima kasih atas diskusi dan keilmuan yang luar biasa. Saya yang berterima kasih, Prof. Sama-sama. Sudah dipercaya, Prof. Sama-sama. Dan insya Allah akan memberikan manfaat buat umat seluruhnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan, kita harus menutup diskusi ini. Walaupun masih banyak keinginan kita akan sambung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.